Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Khatib wasiatkan di setiap hari Jumat melalui mimbar yang mulia ini, khatib wasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada seluruh jamaah Jumat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Dialah Allah subhanahu wa taala yang melihat kita dalam kondisi apapun. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai guru besar umat ini mengajarkan sebuah doa yang seharusnya dipanjatkan oleh setiap muslim di pagi hari. Setelah salat subuh, Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan bahwa beliau radhiyallahu taala anha mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da subuh, selesai salat subuh, beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan tiga doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma, wahai Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rizki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amalan yang diterima. Kapan pada diri seorang hamba hilang satu dari tiga ini, maka cacatlah kehidupan hamba tersebut. Kita lihat yang pertama, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah hal yang pertama kali diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita melihat dua perkara setelah itu, yaitu rizki yang baik, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya didasari oleh ilmu yang bermanfaat. Seorang yang tidak berilmu, ketika ia berdagang, ketika ia mencari rizki, mau tidak mau pasti akan terjatuh dalam perbuatan riba ataupun akad-akad yang tidak sesuai syar'i lainnya. Seorang yang tidak berilmu ketika beramal, maka besar kemungkinan amalannya tidak sesuai dengan syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga juga besar kemungkinan amalan dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan, ilmu yang menumbuhkan rasa takut dalam hati diri orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Menumbuhkan rasa takut kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala mengatakan, berfirman dalam surat Fatir ayat yang ke-28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Tidak lain dan tidak bukan, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala
adalah mereka para ulama. Ketahuilah bahwasanya rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah sumber kebaikan dalam diri seorang hamba. Baik untuk kehidupan pribadi dia, kehidupan dia bermasyarakat, ataupun kehidupan dalam dia bernegara. Dalam kehidupan pribadi, seorang yang memiliki rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala akan jauh dari bermaksiat. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia berdagang, dia tidak akan curang. Dia tidak akan mengurangi timbangan. Dia tidak akan menipu customernya. Seorang ayah yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan benar-benar perhatian dengan keadaan keluarganya. Apa yang dia berikan kepada keluarganya, dia pikirkan apakah halal atau haram. Dia perhatikan pakaian yang dikenakan putrinya ataupun pakaian yang dikenakan oleh istrinya, apakah sudah sesuai dengan syariat, apakah sudah menutup aurat ataupun belum. Seorang pekerja yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan bekerja dengan baik, diawasi atasan ataukah tidak diawasi oleh atasan, karena dia sadar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi dia dimanapun dia berada. Pejabat yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan menunaikan amanah jabatannya dengan baik. Dia akan jauh dari kata korupsi, jauh dari kata nepotisme atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat lainnya. Inilah ilmu yang bermanfaat, ternyata buahnya luar biasa besar. Kemudian doa yang kedua yang diminta oleh Nabi SAW adalah rizki yang thayyib, rizki yang halal. Dan kita tahu jamaah, bahwasanya kegiatan mencari rizki termasuk kegiatan utama yang kita lakukan setiap hari. Akan tetapi seorang muslim yang baik, muslim yang berkualitas adalah muslim ketika melihat rizki, dia pilih dan dia pilah. Yang halal dia ambil, yang haram, yang penuh dengan syubhat, yang masih ragu-ragu, yang masih abu-abu dia tinggalkan. Kenapa? Dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang mukmin seperti memerintahkan kepada orang-orang, seperti memerintahkan kepada para rasulnya. Allah mengatakan, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari hal-hal yang baik, wa'malu sholihah, dan beramallah dengan amalan yang solih. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Kemudian Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian makan, maka pilihlah makanan yang baik, makanan yang halal. Kemudian ada seorang, Nabi SAW menyebutkan, ada seorang laki-laki yutilus safar, dia dalam kondisi perjalanan yang sangatlah jauh, rambutnya berantakan, yamutu yadahi ila sama, dia menjulurkan tangannya ke arah langit, meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ada poin yang salah dalam diri orang ini. Apa itu? Mat'amuhu haram, makanannya adalah makanan yang haram. Nashrabuhu haram, minumannya adalah minuman yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya adalah pakaian yang haram. Wa hudiya bil haram, dan setiap hari dia masukkan perkara yang haram ke dalam dirinya. Fa anna yustajabu lahu, maka sangat kecil kemungkinan Allah akan mengijabahi doa orang tersebut. Rizki yang haram menghalangi seorang untuk bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizki yang haram membuat anak tidak soleh. Rizki yang haram membuat istri tidak taat kepada suami. Rizki yang haram membuat keluarga tidaklah harmonis. Rizki yang haram membuat doa ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rizki yang haram itu tidak akan membuat tenang hati. Maka hati-hatilah kita dari berbagai macam sumber penghasilan yang Allah haramkan.
seperti penghasilan yang diambil dari keuntungan ribawi, penghasilan yang diambil dari penipuan dalam masalah jual beli, penghasilan yang diambil dari menipu orang lain, menzalimi orang lain, dan mengambil hartanya. Dan yang paling penting, yang perlu diingatkan dalam waktu dekat ini adalah apa yang diambil dari seorang yang mencalonkan dirinya sebagai anggota legislatif ataupun mencalonkan dirinya sebagai apapun itu. Kemudian dia memberikan sesuatu kepada kita dan kita diminta untuk memilihnya. Maka itu termasuk penghasilan atau pemasukan yang haram dan disebut dengan rishwah, yaitu sabokan. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan secara tegas dan gamblang dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ar-rashi war murtashi finnar, seorang yang menyogok dan orang yang menerima harta sogokan itu finnar, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan ulama mengatakan setiap dosa yang diakhiri dan diancam pelakunya akan masuk neraka itu adalah dosa yang besar, bukan dosa sembarangan. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man bi atharihim iqtafa, amma ba'd. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimana wa rahimakumullah. Kemudian perkara yang terakhir atau yang ketiga yang diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah amalan yang diterima. Kita tahu ternyata ada amalan yang diterima, ada amalan yang tidak diterima. Siapa yang menerimanya? Tentu Allah Subhanahu wa taala. Ketika amalan diterima, maka akan membuahkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta amalan yang diterima dan berlindung dari amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya secara pribadi mengajak jamaah Jumat untuk berpikir, ketika seorang sudah meninggal, pasti tetangganya, karib kerabatnya, teman-temannya memberikan doa terbaik untuk si mayit ini. Dan salah satu doa yang dipanjatkan untuk si mayit ini adalah semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya. Kita sekarang yang masih hidup, marilah sejenak berpikir, bagaimana cara agar amalan saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah membagi. Ternyata ada amal yang diterima, ada amal yang tidak diterima. Para ulama menjelaskan bahwa syarat agar amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, dia harus ikhlas. Ketika beribadah murni mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tendensi duniawi, tidak ada unsur riya, ingin dilihat oleh orang lain, ingin mendapat pujian ataupun yang sejenisnya. Kemudian yang kedua, dia beramal harus sesuai dengan syariatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh beramal, beribadah menurut kemauan sendiri-sendiri. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Jadilah muslim yang berkualitas dengan terus-menerus menambah ilmu kita, memperbaiki amalan kita, karena itulah bekal kita ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa beramal saleh, amalan ikhlas dan sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala sadiqil amin kama amarakum dzalika rabbukum rabbul alamin faqala fi muhkamit tanzil. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.